Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah Bapak Ibu jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu setengah jam ke depan kita akan membahas satu atau dua hadis yang tercantum di dalam kitab At-Tarhib wa Targhib. Tarhib itu At-Targhib itu motivasi, Tarhib itu ancaman. Jadi Imam Al-Munziri membagi kitab ini, ada hadis-hadis memotivasi amal, ada hadis-hadis yang mengancam apabila meninggalkan amalan tertentu. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas bahawa di hari kiamat nantinya ada tiga orang yang diadili pertama sekali oleh Allah, yaitu orang-orang yang berjihad fi sabilillah, kemudian orang-orang yang menuntut ilmu, dan kemudian orang-orang yang bersedekah. Dan semua mereka mengaku mereka beramal karena Allah, tapi ternyata Allah membongkar hal yang sebenarnya terjadi, bahwa mereka tidak beramal karena Allah, tapi mereka beramal karena urusan dunia mereka. Yang berjihad karena ingin dijuluki sebagai pahlawan atau pemberani. Yang menuntut ilmu ingin dijuluki sebagai orang yang qari, ingin dipuji-puji sebagai orang yang alim. Dan kemudian orang yang suka memberi sedekah, ternyata mereka ingin dipuji sebagai dermawan, dan akhirnya ketiga-tiganya diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya adalah karena riya, memamerkan amal kepada manusia, berharap pada pujian manusia. Baik, kita sambung hadis masih seputar bahayanya riya. Hadis berikutnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Bashir hazihi al-ummah bis-sana war-rif'ah wad-din wat-tamkin fil ardi." Rasulullah mengatakan, kabarkanlah, berita gembira, bashir hazihil ummah, kabarkanlah berita gembira kepada umat ini, yaitu dengan as-sana, dengan kekuatan, war-rif'ah, kejayaan atau ketinggian, wad-din, dan dengan agama, wat-tamkin fil ardi, dan kekuatan berada di muka bumi Allah. Jadi Rasulullah memulai dulu kalimah dengan mengatakan umat Muhammad ini ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama as-sana, yaitu kekuatan iman. Makanya umat Muhammad, kalau iman sudah menempel di dada, mereka hilang rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada takut, tidak ada kegelisahan, ujung pedang dirindukan. Kalau iman sudah menempel di dada, tusukan pedang dirindukan untuk mendapatkan pahala syahid. Begitulah umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal
kehidupan Nabi, walaupun kemudian semakin ke ujung zaman semakin lemah. Hari ini orang kalau diajak berperang untuk membela agama, mungkin mikir-mikir. Kenapa? Karena dia mungkin akan memikirkan tentang kehidupan keluarganya, dia memikirkan tentang anak-anaknya. Dulu para isteri dari sahabat tabi'in, kalau suaminya mau berperang, itu bahkan memesankan suaminya, kalau engkau tidak pulang lagi, maka kita bertemu di surga Allah. Hari ini kalau ketahuan ada pemerintah misal mengajak untuk membela agama, mungkin isteri akan berkata, tidak usah pergi bang, SPP anak kita belum dibayar bulan ini. Bagaimana kredit yang belum lunas? Makanya susah orang mau perang kalinya, kredit kok ada. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengatakan umat ini ada satu kelebihan. Pertama, as-sana, kekuatan imannya. Semakin hebat iman, semakin ditakuti. Dan salah satu daripada kekuatan iman iaitu di saat mendekat ke Allah dan menjauh dari larangan Allah, itu kekuatan iman. Umar bin Khattab ketika sudah taubat, mendekat ke Allah sehabis-habis dekat, dan rata-rata sahabat melakukan itu, dan mereka menjauh dari maksiat sehabis-habis jauh. Takut sekali kalau jatuh dalam maksiat. Sehingga Anas bin Malik, ketika Anas bin Malik sempat hidup dan melihat keadaan tabi'in, umurnya panjang, dan dia melihat kalangan tabi'in mulai melakukan hal-hal yang sifatnya makruh, dianggap biasa. Lalu Anas bin Malik mengatakan, hari ini engkau melakukan perbuatan yang engkau anggap kecil, padahal di zaman kami, di zaman Rasulullah masih hidup, kami menganggap yang kecil itu bagaikan dosa besar. Jadi semakin ke ujung zaman, orang semakin meremehkan dosa. Dulu di zaman Nabi takut sekali terhadap dosa, sehelai rambut pun mereka tidak berani melakukan dosa, memikirkan tentang dahsyatnya neraka. Jadi jemaah melaka Allah, ini kekuatan kita, iman. Jadi kalau ini tidak ada, jadi Umar bin Khattab itu ketika menjauh dari maksiat, menjauh dari larangan Allah, dan ternyata itu yang membuat syaitan takut kepada Umar. Dia orang yang paling ditakuti di antara sahabat oleh syaitan adalah Umar. Dan ini diakui langsung oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, kalau Umar berjalan, maka syaitan akan mencari jalan lain agar tidak berpapasan dengan Umar. Padahal Umar nggak bisa lihat syaitan, tapi syaitan takut untuk berpapasan dengan Umar. Begitu hebatnya iman Umar. Jadi jemaah melaka Allah, kita ini kekuatan kita ada pada iman, pada ketauhidan, dan juga pada amal. Ini kekuatan kita. Kalau ini lemah, maka pasukan perang Islam pasti jatuh. Di mana-mana kejadiannya begitu. Sekitaran tahun 1970-an, saya lupa tepatnya, beberapa negara Arab bersatu untuk memerangi Israel untuk merebut dataran Sinai di sebelah selatan Mesir. Itu yang bergabung pasukan Mesir, Lebanon, Syria. Ini bergabung untuk menyerang Israel. Tiga negara Arab besar bergabung menyerang Israel. Israel cuma kecil saja, tapi memang di belakangnya mereka didukung oleh Amerika. Jadi untuk mengusir Israel dari tanah Sinai, mereka mencoba memperluas tanahnya. Terjadilah peperangan, dan apa hasilnya? Bertahun-tahun perang itu tidak selesai, dan ketika perang itu dianggap selesai,
Yang kalah adalah negara Arab. Kalah. 3 negara bergabung melawan 1 negara, kalah. Kenapa kalah? Para ulama Mesir menyebutkan di masa itu orang-orang Yahudi walaupun mereka berada di jalan yang salah, tapi pasukan-pasukan Israel ada yang datang ke sinagog. Sinagog itu tempat penyembahan orang-orang Yahudi, istilahnya masjid kalau bagi orang Islam. Mereka datang dan berdoa kepada Allah untuk memenangkan perang walaupun mereka sesat. Tapi pasukan Islam kerjanya menyanyi, musik, minum khamar, tidak salat, tidak ke masjid, tidak berdoa, perempuan diundang. Itu pengakuan para ulama. Jadi begitu kejadiannya seperti itu, kekuatan tidak ada. Makanya kenapa orang-orang dulu di zaman Nabi itu memenangkan perang walaupun jumlahnya tidak seimbang. Perang Badar 3.000 pasukan musuh, 300 pasukan Islam, menang. Kekalahan terjadi pada perang Uhud, itu pun karena tidak taat perintah Nabi. Pasukan pemanah sudah dibilang 50 orang, jangan turun dari bukit sampai aku suruh turun. Ternyata begitu melihat pasukan musuh sudah meninggalkan harta, para sahabat juga manusia tergiur untuk turun mengambil harta. Begitu turun, diserang balik oleh Khalid bin Walid yang masih kafir pada saat itu, hancur. Jadi tidak taat pada Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah, kita ini tidak ada rasa takut kalau iman sudah memuncak di dalam dada. Nya hanaya ni katik sah bibina katik sah. Tidak ada lagi rasa takut. Dulu Muhammad Abduh, kemudian Zainab Al-Jabili yang dituduh oleh pemerintah Mesir melakukan subversi, ada rencana melawan pemerintah, dan mereka termasuk golongan Ikhwanul Muslimin. Ketika disiksa, jadi saya baca kitab tentang penyiksaan terhadap mereka, itu subhanallah, siksanya luar biasa. Digantung, setiap hari dipukul. Bahkan Zainab Al-Jabili, salah seorang perempuan, pemimpin perempuan dari Ikhwanul Muslimin, itu digantung di atas kolam lintah, dan dia tidak pernah mau taat kepada pemerintah, karena waktu itu pemerintah Mesir pun sudah mulai terjadi kezaliman, mulai dari pimpinan Anwar Sadat, Gamal Abdel Nasir, Hosni Mubarak, dari Gamal Abdel Nasir, Anwar Sadat, Hosni Mubarak, dan terus berlanjut kezaliman. Kita baca kisahnya, Zainab Al-Jabili ini digantung di atas kolam lintah, dan ketika dia tidak mau taat terhadap permintaan Al-Gojo untuk kembali mentaati pemerintah yang zalim ini, dia tidak mau taat, tetap dia tidak mau. Apa yang dilakukan? Diturunkan ke dalam kolam lintah, direndam dalam kolam lintah dalam keadaan terikat, dan pernah ada usaha untuk memperkosa, untuk mempermalukan. Tiba-tiba Allah jauhkan perempuan ini, perempuan Zainab Al-Jabili, dari pemerkosaan karena doanya. Jadi begitulah keadaan. Jadi iman membuat orang tidak takut menghadapi apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan yang kedua, kata Rasulullah, ar-rif'ah, ketinggian, kejayaan. Islam ini selalu tinggi, akan selalu tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'da alaih. Islam ini tinggi dan tidak akan ada pernah agama lain yang melebihi Islam. Tidak akan pernah. Dan ketinggian ini terbukti satu persatu. Jadi buktinya ketinggian ini munculnya di saat-saat orang-orang kafir mulai memuncak membenci Islam, tiba-tiba mereka melihat kejayaan Islam. Ini yang kita lihat di video. Cina bingung menghadapi corona. Muslim Cina begitu tenangnya menghadap Allah, sampai orang-orang Cina yang kita lihat itu mereka mencoba mengikuti gaya Muslim salat. Mereka tidak tahu apa yang lakukan sampai mereka mengikutinya. Mereka bingung karena Cina itu komunis.
Cina itu aliran negaranya komunis. Mereka bingung mau melakukan apa, tapi mereka tahu Muslim punya Allah, orang Muslim punya tempat untuk mengadu. Jadi di semua tempat Islam itu tetap berjaya. Cuma kadang-kadang umatnya yang lemah, bukan Islamnya yang lemah. Dari dulu Nabi sudah mengajarkan kita tentang kehidupan yang bersih. Nabi mengajarkan cara cuci tangan, Nabi mengajarkan berkumur-kumur, Nabi mengajarkan kesehatan, baca model, dan itu terbukti satu persatu. Di masa-masa corona ini orang sibuk mengajarkan cara cuci tangan. Nabi sudah menyebutkan cara cuci tangan dari dulu, Pak, dari hadis-hadis Nabi. Itu cara cuci tangan dalam hadis, hanya dalam Islam. Itu diajarkan sebelum mandi wajib, sebelum berwudu. Cara cuci tangannya bukan biasa. At-takhlil, kata Rasulullah, yufarriq, disuruh takhlil, disuruh menyela-nyela di antara jari, sampai begitu. Dan ternyata hari ini dipraktekkan ketika menghadapi musibah, padahal itu adalah ajaran agama, ajaran Islam. Jadi banyak sekali kemuliaan Islam ini, dan kita telah berada dalam agama yang satu-satunya mengajarkan lengkap prosesi ibadah, lengkap kesehatan, taharah, lengkap, sempurna. Cara cebok, cara duduk, waktu buang hajat, bagaimana caranya supaya itu habis. Cara duduknya disuruh setengah angkat, paha kanan disuruh angkat, paha kiri disuruh turunkan. Begitu juga waktu minum, waktu kencing, agar kandung kemih tidak menyimpan bekasan. Itu hanya ada dalam Islam, hanya ada dalam Islam. Maka ini kelebihan umat ini, ar-rif'ah, kejayaan. Nah, kemudian waddin, juga dimuliakan dengan agamanya. Tadi tentang ajaran-ajaran agama, sekarang tentang agamanya sendiri mulia. Islam ini mulia. Nah, kemudian watamkin fil ardi, dan kekuatan bertahan di muka bumi. Bapak Ibu, kalau bukan Islam yang diserang, sungguh telah lenyap di muka bumi. Tapi Islam diserang dari segala penjuru, tidak pernah lenyap, bahkan bertambah-tambah. Hari ini kekhawatiran orang-orang kafir di Inggris, Jerman, Belanda, jumlah orang yang masuk Islam itu terus meningkat. Setelah melihat bagaimana umat Islam berbeda gaya hidup dengan umat-umat yang lain yang tidak ada panduan. Italia yang notabene di dalamnya sumber kekuatan Katolik, itu gaya hidupnya apa? Mereka setengah dari penduduknya itu hampir semuanya masuk ke dalam LGBT, gay, homo. Pesta besar-besaran di Italia, Pak, pesta gay, dengan hanya memakai celana dalam, berkumpul laki-laki dengan laki-laki, mabuk rame-rame, dan itu berulang-ulang pestanya. Mereka bingung. Makanya Italia, kalau dari sisi pandangan agama kita, Allah hancurkan Italia paling parah, sampai presidennya menyerah, tidak tahu melakukan apa lagi. Padahal Italia diakui sebagai salah satu panduan kesehatan terbaik di dunia. Diserang corona, bingung, hancur-hancuran. Jenazah dibawa bukan lagi dengan ambulan, dengan truk. Silakan lihat korban-korban Italia itu yang sudah divideokan, dengan truk, saking banyaknya. Jadi tidak ada panduan. Islam, kekuatan walaupun dihina, dihancurkan, dan itu sudah prediksi Nabi. Salah satu mukjizat Nabi mengetahui apa yang terjadi ke depan. Kita ini bagaikan makanan dikerubungi lalat, kata Rasulullah. Dan ini benar, semua negara menyerang. Di mana-mana umat Islam diserang oleh negara manapun dia berada.
Semua menyerang Islam. Kafir bersatu menyerang Islam. Dan Islam walaupun diserang tapi tetap bertahan sampai sekarang. Tetap bertahan. Kalau negara lain yang diperlakukan begitu sudah lenyap Pak di muka bumi, tapi Islam tidak pernah lenyap. Dan ini menunjukkan kebenaran kita beragama di bawah lindungan agama Islam. Maka ini kelebihan yang Rasulullah katakan dalam hadis ini. Nah, sambungannya baru Rasulullah menyebutkan tentang faman amila minhum, orang-orang yang sudah diberi kekuatan oleh Allah dalam agama Islam ini, kalau mereka beramal amal al-akhirah lid dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Di sini Rasulullah ingin mengingatkan kita setelah diberi kekuatan agama, kejayaan, kemuliaan oleh Allah, kita ini mulia di sisi Allah, sakit berpahala, senyum berpahala, sakit hati menahan sabar dari ejekan orang berpahala, mati corona berpahala, mati tergilas truk berpahala, seluruh sendi berpahala, ternak tusuk duri berpahala, memindahkan sampah dari jalan agar orang tidak bau berpahala, semuanya pahala. Asal hidup itu selalu kepada Allah, semuanya pahala. Tapi kata Rasulullah, faman amila minhum, orang-orang yang tadi telah disebutkan diberi kekuatan umat ini, kalau mereka beramal amal al-akhirah, amalan akhirat lid dunya, untuk mengharapkan dunia, lam yakun lahu fil akhirati min nasib, maka mereka tidak lagi mendapatkan pahala atau jatahnya di akhirat. Ini yang harus kita hati-hati. Ini hadis dengan derajat yang sahih, riwayat Ahmad, Al-Hakim, Baihaqi dan seterusnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, apa peringatan Nabi kepada kita? Kita yang telah diberi kelebihan tapi kemudian kita beramal, amalan kita kemudian kita amalan akhirat, tapi kita meniatkan, arti meniatkan ada terbersit di dalam hati untuk mencari keuntungan dunia, maka tidak lagi mendapatkan jatah di akhirat. Semua amalan akhirat yang dilakukan di dunia oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan dunia, maka tidak lagi mendapatkan jatah di akhirat. Ini puncak daripada ria. Ya, puncak daripada ria. Jadi ancaman Nabi apa? Enggak ada lagi pahala bagi mereka yang ria, yang memperlihatkan amal kepada manusia, berharap-harap pujian manusia, tidak lagi dapat pahala di akhirat. Dicukupkan Allah hanya dunia saja, ya, dia berbangga-bangga dengan amal dunianya saja. Jemaah maka Allah, para ulama membagi beberapa kategori model ria di dunia, beramal akhirat tapi ria. Yang pertama, ada orang di kategori pertama betul-betul beramal untuk dunia. Jadi datang salat subuh untuk dipuji, bersedekah ke masjid untuk mengharapkan namanya disebut. Kalau dia melakukan satu kebaikan, dia tunggu orang agar nampak. Dia tidak mau baca Quran kecuali di atas panggung musabaqah tilawatil Quran. Dia akan mendendangkan azannya ketika ada orang yang memuji lagak tak sudrana lagu. Semakin dipegah lagak, semakin dialunkan. Lalu mulailah dia mengharapkan pujian-pujian. Saya pernah kasih tahu, yang punya anak lumayan pintar memamer-mamerkan di Facebook dengan bahasa bahawa Masya Allah, ini anak semoga menjadi anak yang saleh. Alhamdulillah sudah hafal 3 juz. Alhamdulillah baru memenangkan hafalan 1 juz. Alhamdulillah sudah tahu tentang taharah. Alhamdulillah dia sudah pintar salat. Waktu sedang salat kita videokan, abangnya imam, adiknya makmum, video lalu tempel di Facebook dengan harapan ada yang komen. Berarti ayah ibunya
berharap kebaikan anak agar dipuji, supaya ada komen yang mengatakan, Masya Allah, siapa ya ayah ibunya, ya Allah luar biasa ayah ibunya mendidiknya, Masya Allah. Bermacam-macam yang terjadi. Apa kata Nabi? Yang model mengharapkan dunia, betul-betul mengharapkan dunia, maka tidak ada lagi jatah di akhirat. Anak ini kalau betul-betul jadi hafizul Quran, jadi orang alim, dia tidak akan pernah memberikan manfaat kepada orang tuanya. Allah cukupkan ambil yang dunia saja. Maka orang yang hari ini mewakafkan sesuatu ke masjid, marah kalau tidak disebutkan namanya. Maka ketika disebutkan namanya, dia dapatkan pujian. Orang mulai mengatakan, Masya Allah, di bapaknya luar biasa, letak ke sedekahnya masjidnya nah. Masjid itu tidak akan tedeng, kata orang. Tidak akan masjid itu terbangun kalau tidak ada bapa itu. Kalau enggak tanahnya diwakafkan. Kalau tidak mereka yang, Masya Allah, dia bangga sekali. Di mana-mana mau belanja, dia melihat kanan kiri. Mudah-mudahan ada orang yang puji. Mudah-mudahan ada orang yang ketemu di pasar Impres lalu mengatakannya, engkau haji ya, engkau haji yang bangun masjidnya ni. Dia berharapkan itu. Selama harapan itu mutlak ingin mengharapkan dunia, maka tidak dapat apapun di akhirat. Tidak dapat apapun di akhirat. Allah cukupkan di dunia saja. Makanya ayat berbunyi, wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajizis syakirin. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, kami berikan pahala dunia. Kami berikan, dia terpuji dan segala, kami berikan, kata Allah. Yang menginginkan pahala akhirat juga kami berikan, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Maksudnya dia bersyukur bisa beramal. Jadi ini kategori pertama, Pak. Hati-hati dengan permainan ria. Ria itu permainan hati. Walaupun mulut kita mengatakan kita tidak ria, tapi kalau hati ingin mengharapkan pujian, maka ini masuk kategori ria. Maka terhapuslah amal itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan orang yang bersedekah mengharapkan pujian, itu sedekahnya, kata Allah, kama sali Safwan, seperti Safwan. Ada Bang Safwan di sini. Orang yang bersedekah mengharapkan dunia, mengharapkan pujian, ria'an nas, ingin menampak-nampakkan pada manusia, nyolong nyolong ya. Dia ingin nampakkan. Kama tali Safwan, maka sedekahnya seperti Safwan. Apa itu Safwan? Safwan itu batu licin, seperti batu licin, alaihi turab, yang diletakkan turab, pasir di atasnya. Dia ada batu bulat licin, taruh pasir di atasnya. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ketika datang wabil itu hujan lebat, fatarakahu salda, maka semua pasir itu lenyap. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mendapatkan apapun dari apa yang mereka lakukan. Ini Allah ingin mengatakan semua yang bersedekah lalu mengharapkan pujian seperti batu licin, ada pasir, datang hujan, begitu datang hujan lebat langsung terhapus pasir itu, batu itu bersih kembali. Maka maksudnya tidak ada pahala sama sekali. Ada orang pintar ceramah, begitu orang senang dengan ceramahnya, dia berharap semoga semua orang memuji-mujinya. Tengku fulan, ustaz fulan, Masya Allah ceramahnya luar biasa, begini-begini. Dia bangga, di mana-mana berharap semoga orang memuji. Ini apapun yang dia katakan dihapuskan oleh Allah pahalanya. Seperti Safwan, tidak dapat apa-apa. Orang yang menghafal Quran untuk memenangkan musabaqah, karena gurunya mengatakan kahafai laju 30 juz. Ini siapa yang bisa hafal 30 juz, kalau musabaqah tilawatil Quran menang juara satu, dapat umrah. Oh, dalam angan-angannya umrah. Hafal setiap juz naik dia menghafal untuk umrah.
Atau ada iming-iming, hari ini yang hafal 30 juz masuk kedokteran, nggak perlu bayar SPP, gratis, nggak perlu tes, nggak perlu ini, langsung diterima kalau 30 juz. Atau kalau mau masuk ke lembaga apa, diterima kalau 30 juz. Ini yang dia bayangkan. Kerja, uang, maka yang dia dapatkan uang, tapi dia tidak ada pahala, dan anak ini tidak akan pernah memberi mahkota kepada orang tuanya. Maka hati-hati Bapak Ibu menggiring anak untuk mencintai dunia dalam amal akhiratnya. Ini tipe pertama Pak. Waktu 5 menit lagi. Tipe kedua, bercampur-campur ke dunia ke akhiratna. Dia hafal Quran untuk akhirat, tapi sekali-sekali terselip untuk dunia. Tiga-tiga terselip. Sebenarnya dia baca Quran untuk mengharap ridha Allah, tapi di tengah-tengah baca Qurannya terselip ketidakikhlasan. Pertama baca Quran dengan suara kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu lewat orang dibesarkan suaranya, Pak. Apalagi yang punya suara cantik. Padahal begitu enggak ada orang, duduk dibintis sendiri, duduk dan kemudian baca kecil. Begitu lewat orang sengaja dibesarkan, dialun-alunkan agar dia berharap orang itu menoleh, lalu baca Quran agak ada baca Quran. Terselip. Tipe kedua ini, kalau tadi betul-betul untuk dunia, maka hilang semua amalnya, di akhirat enggak dapat apa-apa. Yang kedua ini dapat, cuma bahagian selipan-selipan ini, celah-celah ini akan mengurangi pahala yang sebenarnya. Jadi sedekah, misal orang yang sedekah itu dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat, tapi terselip. Dia untuk Allah, tapi sekali-sekali terselip. Lalu dia begitu terselip, dijaganya lagi. Astaghfirullahaladzim, dijaganya lagi, tapi sekali-sekali muncul lagi. Ini hanya mengurangi pahala, tidak menghilangkan pahala. Ya. Nah, tipe ketiga yang sempurna, yaitu betul-betul mengharapkan ridha Allah, walaupun nanti di balik ridha Allah di akhirat muncul kehidupan dunia, muncul sendiri kebahagiaan dunia. Karena orang kalau cari kebahagiaan akhirat dapat dunia, kalau cari dunia tidak dapat akhirat. Inilah hebatnya orang cari akhirat. Cari akhirat dapat dunia, cari dunia tidak dapat akhirat. Contohnya apa? Allah, Rasulullah berkata, man ahabba ayansa lahu fi athari wa yabsuta lahu fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dua perkara. Ini kan dunia ni, panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, sering-seringlah sambung silaturahim. Kita sambung silaturahim untuk apa? Untuk Allah, demi mengharapkan ridha Allah. Tapi ternyata Allah beri dunia. Orang yang galak sambung-sambung silaturahim, datang ke rumah adik, datang ke rumah abang, yang anak kita katakan nak pergi sana ke rumah Pak Wah. Ini kalau ke bandar jangan lupa singgah di rumah makcik ya. Jangan lupa kita ini pulang sana, lihat begini, lihat sepupumu, pergi, jangan sampai enggak kenal sepupu. Karena Allah telah menjanjikan surga bagi orang yang suka begitu-begitu. Tapi ternyata di balik itu Allah, Nabi sudah janji ada dunia yang diberi Allah. Apa dia? Orang yang galak mensambung silaturahim, yang dapat pertama panjang umur. Maksud panjang umur, umurnya berkah, Pak. Umurnya berkah. Jadi dalam umur 50 tahun dia seperti beramal umur 100 tahun. Orang lain enggak sanggup khatamkan Quran setiap bulan, dia sanggup khatamkan Quran. Imam Nawawi umur cuma 45 tahun, meninggal, belum sempat menikah. Tapi bayangkan bagaimana karyanya, 45 tahun karyanya, Pak, jangan ditanya. Itu keberkahan umur. Nah, Imam Syafi'i cuma sekitar 50-an, 53 atau 54 tahun. Tapi jangan tanya keberkahannya, murid-muridnya ratusan mensyarah kitabnya. Padahal kitab aslinya Ar-Risalah dalam usul fiqh, kemudian Al-Um dalam fiqh, disyarah berulang-ulang. Kemudian dari syarah muncul hasyiah. Hasyiah itu mensyarah di atas syarah, berulang-ulang. Seluruh hampir 1/4 negara dunia itu bermazhab Syafi'i. Ini keberkahan umur.
Kita umur boleh pendek tetapi amal banyak. Ini dapat gara-gara urusan suka silaturahim. Yang kedua, luas rezeki. Makanya orang kalau suka suka sambung silaturahim, rezekinya lapang, sebentar-bentar dapat gaji 13, gaji 14, THR keluar, walaupun tidak ada jaminan untuk tahun ini, tetapi Masya Allah Pak, semuanya di mana-mana dia dapat rezeki, mudah rezeki. Sedang tidak ada makanan di rumah, wabah corona, ada saja yang mengantarkan kuah pelia, besok ada yang mengantarkan ini, yang mengantarkan itu, mudah. Kenapa? Dia suka menyambung silaturahim. Dunia dapat dunia. Maka ini adalah bahagian cinta Allah kepada orang yang beramal untuk Allah. Maka Allah selipkan dunia untuknya. Makanya kalau anak belajar agama, uang dapat. Tapi kalau anak belajar dunia, uang dapat tapi belum tentu dapat akhirat. Maka perbanyaklah anak untuk belajar dunia. Kalau boleh jadi doktor, tapi sebelum itu jadikanlah doktor yang saleh, yang alim. Suruh hafal Quran dulu. Nantinya urusan mudahnya Pak. Maka sekarang tidak ada orang belajar agama miskin Pak, enggak ada. Tidak ada. Coba lihat mana ada orang yang belajar agama lepasan pesantren tidak sempat ngambil S1 tapi miskin. Tidak ada. Tidak ada yang mengemis. Orang kalau betul-betul belajar agama tidak ada yang mengemis. Oh, ada kok yang mengemis di jalan pakai peci, nyan tilap. Dia belajar agama dalam keadaan silap. Mungkin tidak belajar pun. Hanya duduk di pesantren kemudian keluar dengan celengan. Kalau betul-betul tidak akan mengemis, tidak akan. Dia dibutuhkan oleh umat. Makanya sekarang para ustaz tengku habis mengajar dapat amplop. Kan mana ustaz? Berdosakah dapat amplop? Tidak. Kenapa? Dia tidak minta. Bahkan makruh menolak hadiah. Maka saya tidak pernah tolak Pak. Oh, bapak panen, tinggal ke ustaz. Hanya baru panen mangga, tajuk ke ustaz, baca sayang dia hantar ke baju bawa lagi nyo. Diantarkan. Masya Allah, belajar agama Allah muliakan. Allah muliakan. Maka jangan ragu, karena akhirat itu selalu mendapatkan dunia. Dunia belum tentu mendapatkan akhirat. Makanya hidup di dunia, beramallah karena Allah. Jangan memamerkan amal kepada manusia, karena sia-sialah amal itu di akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya, Allah berikan keberkahan pada keluarganya, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.